Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wildan Khairi dengan NPM 1C023 kelas E semester 3 prodi S1 akuntansi 2023. Kali ini saya akan membahas beberapa soal terkait dengan materi ujian tengah semester dari mata kuliah akuntansi keuangan kedua, yang mana mata kuliah ini diampu oleh yang terhormat Bapak Madani Hatta SEM SI AKSIE selaku dosen pengampu mata kuliah AK2 ini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa eh, soal-soal dan juga jawaban terkait dengan materi ini. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan jawaban-jawaban yang saya berikan pada soal-soal yang telah diberikan oleh Pak Madani Hatta. Nah, sebelumnya saya dengan NPM C045 di sini, jadi saya berakhiran ganjil. Jadi soal-soal yang diberikan oleh Bapak itu khusus untuk NPM ganjil seperti itu. Oke, untuk soal materi pertama itu tentang provision. Provision adalah bagian dari kewajiban syarat yang jumlah dan kapan pelunasannya belum dapat ditentukan secara pasti. Namun, perusahaan harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap provision ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya menyangkut tingkat kemungkinan terjadi kewajiban dan jelaskan pada kondisi yang bagaimana perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu provision. Nah, jadi jawabannya di sini adalah ada tiga ya. Yang pertama ini adalah tergantung dengan kewajiban saat ini, yang dimana perusahaan harus terlebih dahulu mengidentifikasi apakah adanya kewajiban saat ini yang akan dihasilkan. Jadi, semisalnya kalau sebuah perusahaan, contohnya dealer ya, entah itu dealer yang memberikan garansi jikalau eh, ada komplain dari seorang klien atau konsumen, jadi kemungkinan tersebut sudah diperhitungkan. Nah, asal kemungkinan yang diperhitungkan ini dari mana? Dari kejadian-kejadian di periode-periode sebelumnya. Nah, dari hal itulah perusahaan akan menghitung kemungkinan kewajiban yang bakal timbul. Semisalnya kalau hmm, ada komplain dari konsumen atau klien tersebut seperti itu. Nah, ini tadi seperti saya bilang ada empat kemungkinan. Yang pertama adalah remote yang kurang dari 5%, terus kedua possible, yang ketiga probable, dan keempat virtuality certain atau hampir pasti senilai lebih dari 90 sampai 99%. Nah, dan tentu juga jangan lupa estimasi kewajiban di sini, perusahaan harus mencoba memperkirakan jumlah yang diperlukan saat membayar kewajiban di sini. Nah, selanjutnya untuk soal nomor kedua adalah ketika obligasi diterbitkan dan pada tingkat diskon ataupun premium, maka setiap kali pembayaran bunga akan dilakukan amortisasi bond, premium, uh, ataupun bond diskon. Jelaskan apa yang menjadi dasar sehingga perlu dilakukan amortisasi tersebut. Jadi jawaban saya di sini ada tiga ya. Pertama itu adalah menyesuaikan nilai buku obligasi dengan nilai pasar sebenarnya. Nah, amortisasi ini dilakukan untuk menyelesaikan nilai buku dengan nilai pasar dan dilakukan karena harga pasar obligasi dapat berubah-ubah, jadi fluktuatif. Jadi biasanya faktor ini ditentukan oleh faktor eksternal, contohnya dari Bank Indonesia, dari Bank Sentral seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah menghindari perbedaan besar antara nilai buku dan nilai pasar obligasi. Jika tidak dilakukan amortisasi di sini, maka nilai buku obligasi kan tetap sama, sementara nilai pasar obligasi dapat berubah seiring berjalannya waktu. Nah, hal ini dapat menyebabkan tentunya perbedaan besar antara nilai buku dan nilai pasar obligasi. Nah, selanjutnya adalah menghitung bunga yang harus dibayar secara akurat. Nah, amortisasi di sini yang dilakukan untuk menghitung bunga yang harus dibayar secara akurat. Hal ini dilakukan karena bunga harus dibayar pada obligasi dapat berubah seiring dengan adanya perubahan tingkat bunga pasar. Selanjutnya, treasury share merupakan akun kontra dari equity yang mengurangi jumlah ordinary share yang beredar. Jelaskan mengapa dalam penyelesaian besar capital ordinary bagian equity pada laporan posisi keuangan, nilai share capital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham ketika perusahaan menggunakan cost method atau mencatat treasury share. Nah, jadi jawabannya di sini adalah dalam penyajian saham ordinary di bagian ekuitas ya pada laporan posisi keuangan, nilai modal saham
tetap. Yang pertama, treasury share di sini merupakan saham perusahaan yang telah diterbitkan oleh perusahaan yang di mana eh, saham-saham ini sebelumnya telah diterbitkan dan jumlahnya telah didasarkan jumlah saham yang telah diterbitkan pada lembar. Terus untuk pembelian kembali saham-saham ini ya biasanya perusahaan ini membeli lagi perusahaan tersebut membeli uh, saham-saham yang telah beredar karena biasanya itu karena harga di pasaran itu ada yang turun, under value ya kalau bahasanya, atau juga ada kepentingan lain. Contohnya seperti untuk kepentingan kebijakan-kebijakan lain, tergantung dari pimpinan perusahaan seperti itu. Terus pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan dapat meningkatkan earning per share atau EPS karena dengan mengurangi jumlah saham biasa yang beredar maka laba bersih per saham akan meningkat. Ini salah satu hal yang paling masuk akal di mana eh, nilai pembagi jika saham tersebut ditarik maka akan meningkatkan EPS. Jadi pembaginya itu bakalan berkurang seperti itu. Kalau misal pembaginya berkurang maka jumlah EPS atau earning per share-nya itu bakalan lebih meningkat. Selanjutnya, dari pembelian kembali saham beredar, selama 4, salah satu perusahaan melakukan pembelian kembali melakukan meningkatkan earnings per share. Jelaskan mengapa dengan melakukan share ini dapat meningkat EPS. Nah, jadi jawabannya di sini ada 4 ya. Pertama, mengurangi jumlah saham yang beredar. Kedua, meningkatkan harga saham, meningkatkan kepercayaan investor, dan meningkatkan nilai perusahaan. Ini salah satu strategi juga yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indo untuk meningkatkan nilai lembar per saham. Biasanya strategi ini dilakukan pada waktu tertentu biasanya dan juga dalam penentuan strategi-strategi tertentu seperti itu. Soal kelima, jelaskan bagaimana ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan aset non-cash ataupun untuk membayar biaya atas jasa yang sudah diterima perusahaan. Nah, untuk jawaban di sini ada 4 juga. Pertama, untuk transaksi non-cash ini dapat diberikan bonus pada para pegawai perusahaan disebut dengan ESO atau Employee Stock Option Program untuk mengikat para manajer dan pegawai berprestasi. Terus bila untuk membayar suatu aset seperti tanah, bila nilai pasar tanah dan nilai pasar saham diketahui, maka nilai wajar yang dicatat adalah yang memiliki nilai paling wajar. Yang ketiga, bila hanya diketahui salah satu nilai, maka kita dapat langsung nilai wajar tersebut. Terus bila kedua nilai wajar tersebut atau pasar di saham dan tanah atau aset yang ingin kita beli tidak diketahui, maka kita harus jangan menggunakan nilai nominal. Maka menggunakan nilai dari penilaian apresial yang independen dan berkompeten. Untuk yang nomor 6, soalnya adalah menjelaskan bagaimana perlakuan akuntansi perusahaan pada pelunasan bond payable dengan penyerahan aset dan menukarkan dengan sekuritas lain. Pertama, ada menghitung selisih antara nilai buku atau aset dengan nilai buku bond payable yang dilunasi. Yang kedua, mencatat pelunasan bond payable dengan mengurangi nilai buku bond payable yang dilunasi dan mengurangi nilai buku aset yang diserahkan. Yang ketiga, jika perusahaan menukarkan bond payable dengan sekuritas yang lain, maka sekuritas diterima sebagai pengganti bond payable yang dilunaskan diakui dengan nilai wajar pada tanggal pertukaran. Selisih antara nilai wajar sekuritas yang diterima dan nilai buku bond payable akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Terus yang terakhir, jika perusahaan menyerahkan aset tetap sebagai pelunasan bond payable, maka aset tersebut dapat diserahkan atau dihapus dari neraca dengan mengurangi nilai buku aset tetap yang diserahkan dan mengakui keuntungan atau kerugian dari selisih antara nilai buku aset yang tetap dan diserahkan nilai buku pada bond payable yang telah dilunasi seperti itu. Selanjutnya nomor 7, ketika perusahaan menggunakan fair value nilai non current liabilities dimilikinya, maka perusahaan akan buat jurnal penyesuaian. Jadi jelaskan, jadi jelas jelaskan penyesuaian yang dibuat tersebut dengan konsekuensinya pada laporan keuangan. Oke, untuk jawaban yang ini ada 3 konsekuensi ya. Yang pertama itu adalah di jurnal penyesuaian. Ini jika nilai wajar liabilitas berubah, misalnya meningkat atau menurun, perusahaan perlu membuat jurnal. Nah, jika ada 2 kondisi yang tadi saya sebutkan, itu adalah 2, jika fair value meningkat,
maka dividen saham tidak mempengaruhi jumlah total ekuitas perusahaan karena dividen saham dibayar kepada pembagian dividen saham mengurangi laba di tahan perusahaan. Tetapi secara bersamaan meningkatkan modal investor dan dampaknya pada modal saham ini biasanya eh, modal saham biasa maksudnya adalah dividen. Saham yang tidak mempengaruhi jumlah saham liabilitas yang nilai wajar mungkin meningkat karena perubahan kondisi pasar. Debitnya rugi penyesuaian liabilitas, di kreditnya non current liability. Jalan ini menunjukkan bahwa kewajiban diagnosis kerugian liabilitas diakui sebagai nilai sah dengan nilai yang wajar. Oke. Tadi yang nilai menurut tadi jika debit semula berikut di debit dengan current, di kreditnya keuntungan penyesuaian liabilitas atau pendapatan. Terus konsekuensinya apa pada laporan keuangan? Nah, konsekuensinya ada terpengaruh dengan 3 laporan. Itu pertama laporan neraca atau laporan posisi keuangan, terus laporan berugi dan penghasilan komprehensif lain, terus juga di laporan arus kas. Nah, untuk di laporan posisi keuangan ini nilai liabilitas neraca akan disesuaikan berdasarkan nilai wajar ini. Ini berarti bahwa kewajiban yang ditampilkan akan mencerminkan kondisi pasar terkini, bukan hanya pada nilai historis dan atau nilai nominal awal. Terus yang nilai laba rugi ini perubahan nilai wajar yang mempengaruhi perusahaan. Jika perusahaan meningkat akan terjadi pengakuan rugi. Dan jika nilai wajar menurun akan terjadi peningkatan keuntungan. Hal ini dapat menyebabkan volatilitas. Volatilitas pada laba perusahaan. Terus laba arus kas meskipun perubahan nilai wajar mempengaruhi laba rugi maka mereka tidak secara langsung mempengaruhi. Namun efeknya pada laba bisa mempengaruhi keputusan manajemen terkait distribusi dividen atau investasi masa depan. Terus di laporan arus kas, oke. Dan tiga tuh menurut peraturan akuntansi yang berlaku eh, pada seperti FRS nomor 13 sampai S1 nomor 68 di Indonesia, pengakuan nilai wajar harus mencakup secara umum penerapan nilai wajar pada liabilitas jangka panjang yang bisa menyebabkan volatilitas yang lebih tinggi pada laba rugi, tetapi memberikan informasi yang lebih relevan dan terkini bagi pengguna laporan keuangan terkait dengan posisi keuangan perusahaan. Terus untuk soal yang terakhir pada soal teori, itu dividen yang dibagikan perusahaan akan mengurangi return earning. Jelaskan mengapa perusahaan ketika membagi share dividen tidak mengakibatkan total equity-nya berkurang. Bagaimana bisa dampaknya pada saat capital ordinary. Jawabannya ada 3 sebenarnya. Ada dividen saham tidak mempengaruhi jumlah total ekuitas perusahaan karena dividen saham dibayarkan untuk pemegang saham dari laba yang sampai ditahan laba pada laba ditahan. Terus pembagian dividen saham mengurangi laba ditahan perusahaan, tapi secara bersamaan meningkatkan modal investor. Terus yang ketiga adalah dampaknya pada modal saham itu biasanya adalah dividen saham tidak mempengaruhi jumlah saham yang beredar. Lanjut lagi kita ke soal hitungan ya. Ada 3 soal karena saya tentang gaji saya ngambil soal nomor 1. Basinger Company membelikan membeli sebuah depot tanker minyak pada tanggal 1 Januari 2030 dengan harga perolehan $600.000. Basinger memperkirakan akan mengoperasikan depot ini selama 10 tahun dan pada saat ini perusahaan menyepakati secara hukum untuk membongkar dan memindahkan tangki penyimpanan minyak bawah tanah. Diperkirakan biaya pembongkaran ini sebesar $70.000 yang dibayarkan pada akhir umur manfaat dari depot ini. Nah, yang diminta yang pertama itu siapkan jurnal untuk mencatat perolehan depot tangki minyak ini, asumsikan depot ini merupakan turun tetap dan jurnal membuktikan nah, yang B, siapkan jurnal penyesuaian untuk mencatat beban penyesuaian dan accrued interest dan Basinger menggunakan metode garis lurus untuk menyesuaikan pada tanggal 1 Juni Basinger membayar sebuah perusahaan pembongkaran untuk membongkar depot dan memindahkan tangki senilai $80.000. Buatlah jurnal untuk menjelaskan kewajiban penghentian pengoperasian aset ini. Nah, jadi seperti inilah catatannya. Bond, terus di cash, terus ada state retirement obligation senilai tadi, terus juga di beban penyusutan, oke, terus di bunga akrual, seperti inilah, juga yang ini, oke. Lanjut lagi ke nomor 2. Simasan kepada SMA kepada kemudian berbeda oleh konsumen di Takuma tanggal 1 Mei 2022 kotak kualitas 56%. Bunga dibayarkan per tahun pada tanggal 1 Januari itu 1 Juli. Dan aplikasi ini jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2027.
Market interest pada dengan persen menggunakan akun interest expense dan diminta siapkan jurnal untuk mencatat semua transaksi kita kemudian hari. Jadi seperti ini. Ya, ada penerbitan obligasi kan senilai 8.000 terus perhitungannya bunga per tahun yang berdasarkan kontraktual 6 kali 6% kali 90 jadi 54 terus bunga per persen biar bisa dibagi 54 dibagi dua ini 54 dibagi dua. Kemudian mereka yang telah memiliki sendiri jaringan diskon. Oke, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.